Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten tutorial cuy. Nah, ini adalah konten tutorial yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah gimana caranya kalau misalkan kita pengen multi live streaming YouTube dan TikTok. Jadi kalian bisa live streaming bersamaan antara YouTube dan TikTok. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ya jelas banget, fungsinya untuk kalian memperluas lagi penonton kalian. Jadi kalian bisa dapat penonton di YouTube dan juga penonton di TikTok nih ya. Kenapa kalian harus masih live streaming di YouTube? Karena mau bagaimana pun cuy, YouTube itu adalah rumah terindah bagi gua ya. Karena kalian bisa mendapatkan AdSense, dapat duit dengan live streaming doang, kalian bisa dapat duit meskipun sekarang AdSense-nya kecil, tapi nggak jadi masalah ya. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Dan kenapa juga kalian harus live streaming TikTok? Karena tahu kalau misalkan TikTok ini sekarang lagi hits banget, lagi tren banget, jadi kalian harus mencari penonton sebanyak mungkin. Ya nanti kalian pindahin ke YouTube ya. Kenapa? Karena kalau lebih banyak subscriber di YouTube itu lebih menguntungkan kalau menurut gua ya. Oke, apa aja perlu kalian siapin? Yang pertama adalah kalian perlu aplikasi OBS versi terbaru. Dan yang kedua, kalian perlu juga nih, kalian udah punya akses ke live streaming ke YouTube. Itu biasanya kalian harus verifikasi KTP ya. Dan yang ketiga, kalian perlu juga aplikasi TikTok Live Studio yang sudah verifikasi, dan kalian yang harus juga 1000 followers kalau nggak salah untuk bisa nge-unlock si TikTok Live Studionya ini. Ya udah pasti kalian harus nonton, juga pasti udah ke-unlock ya. Kalau misalkan enggak ya kalian tinggal cari aja akun-akun TikTok yang dijual di Shopee, itu pun bisa cuy ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam konten tutorialnya. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapin dulu? Yang pertama, kita harus fokus dulu ke aplikasi OBS-nya. Gampang nanti di aplikasi TikTok Live-nya ya. Yang paling pasti kalian fokus dulu di aplikasi OBS ini. Tolong diperhatikan, jangan sampai nanti kalian masih bertanya-tanya di kolom komentar. Nah, misalkan di sini kita bakalan live streaming gaming mobile, PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Di sini gue bakal demonstrasinya adalah live streaming Mobile Legends. Nah, yang harus kalian siapin, yang pertama adalah game capture Behave MKDC Pro Plus ataupun Behave Black Module, dan juga kabel konektornya Behave dari Lightning ataupun Lightning to HDMI original ya untuk mengkonekkannya. Di sini gue udah colokin semuanya. Kalau misalkan kalian bingung gimana sih kok si abang udah ada gambarnya, udah ada gamenya, nah kalian tinggal tanya aja di kolom komentar ataupun cek video-video tutorial gue sebelumnya. Oke, kita akan klik tanda plus dulu di sini cuy ya, dan kalian cek di video capture device. Kita akan kasih nama di sini adalah game Mobile Legends. Oke, kita klik OK. Dan kalian kalau misalkan pakai Behave MKDC Pro Plus, namanya adalah live streaming video device. Nah, ini langsung masuk ya, langsung gamenya. Dan kita akan langsung cropping dulu aja di sini biar rapih ya. Di cropping pakai apa bang? Croppingnya pakai ALT sayang ya. Karena masih banyak yang kalian juga nggak tahu nih cara cropping di sini pakai apa. Masih banyak yang nggak tahu cuy. Heran gue ya. Tinggal kita pasin di sini. Ya wajar lah ya, karena kalian juga di sini anak-anak yang nonton ini mungkin nggak mengenal gua secara dekat di YouTube dulunya. Nah, selanjutnya kita akan masukin webcam ya, video capture device juga. Di sini kasih nama webcam. Klik OK dan kita cari kalau misalnya kalian pakai Behave DI, kasih namanya adalah USB kamera. Nah, setelah masuk connect, nih ada muka gua di sini ya, pakai baju takwa, berarti ini tandanya hari Jumat cuy. Kita cropping, kecilin juga. Secukupnya aja ya, kalau misalkan kalian pede ya boleh pede ya. Sip, gedein boleh gede, kalau mau kecil kalian nggak pede kecilin boleh, mau digedein gedein, kalau gue saranin mending digedein ya. Nah, setelah tampilan seperti ini, selanjutnya gimana? Kita akan setting yang namanya encoder. Nah, ini fungsinya untuk kalian nanti live streaming di YouTube-nya ya cuy ya. Pertama kita masuk ke dalam diri si settingnya dulu. Nah, kita masuk ke bagian yang videonya ini. Yang pertama nih, kalian cek dulu nih base canvas resolusi kalian ini di 1920x1080. Ini tergantung ke dalam spek PC ya. Gue saranin kalian di sini menggunakan spek PC yang Intel minimal Gen 7 ataupun Gen 8. Ataupun kalian menggunakan VGA yang GTX 750 Ti ataupun di 1050. Sekarang udah murah cuy, VGA udah murah, gue yakin banget. Untuk outputnya nih kalian bisa set di 1920x1080 ya. Tadi gue pakai setting yang resolusi 2K. Kalau kalian nggak usah pakai 1920x1080 di sini. Tone scale filternya kalian nggak usah set, dan common face value-nya di 60. Nah, ini fungsinya untuk nanti juga ke pakai yang namanya si virtual kameranya. Dan juga untuk nanti kalian live streaming di YouTube-nya. Dan pastiin juga nih kalau misalkan kalian pakai output resolusi di 1920x1080, bitrate kalian ataupun internet kalian harus bagus. Nah, selanjutnya kita setting di outputnya ini masih kita untuk live streaming di YouTube-nya ya. Nah, yang pertama nih bagian di streamingnya, rate controlnya kalian set di CBR. Nah, untuk bitrate-nya di YouTube ini memang kalian harus nggak main-main ya. Kalian harus cek dulu nih berapa kapabilitas internet kalian. Di sini kita akan speed test dulu. Oke. Di sini misalkan nih gue kasih simulasi ya. Nah, di sini gue menggunakan Melsa. Nah, di sini gue menggunakan 100 Mbps cuy. Ya, meskipun gak nyampe ya di sini 100 Mbps. Untuk downloadnya udah nyampe di 93, so far aman. Tapi kita kalau buat live streaming gak lihat dari download ya, tapi kita lihat dari si uploadnya cuy.
Oke, next kita langsung lihat di uploadnya. Apakah 1:1? Sip, oke, 1:1 yang berarti tandanya kita bisa untuk sampai dengan bitrate tertinggi ya cuy untuk di YouTube. Nah, kita coba di close aja di sini, di stop ya, dimatiin aja. Nah, untuk di YouTube gue rekomendasiin kalian menggunakan minimal di 15.000 ya. Kenapa? Untuk kualitas gambarnya biar lebih jelas dan si videonya begitu nanti kalian udah di live streamingin bisa diedit cuy, kayak gitu ya. Nah, setelah itu untuk frame intervalnya di 2. Untuk presetnya di sini ini tergantung ke dalam spek PC. Hobi yang sekarang memang lebih sulit untuk nyetingnya, cuman di sini kita pakai yang standar aja. Yang pertama, kalau misalkan spek PC kalian oke, kalian bisa pakai yang namanya good quality. Di sini untuk better quality ataupun best quality gua nggak rekomendasiin karena ini sangat-sangat berat. Kalau misalkan kalian spek PC-nya agak kentang-kentang, kalian mungkin bisa nyadari dari prosesor ataupun VGA kalian masih 750 Ti, kalian pakai yang di sininya yang medium aja cuy. Ataupun kalau misalkan masih nge-lag, nah kalian di fast di sini. Nah, ini pun tergantung tetap ke dalam internet kalian. Kalau internet kalian yang masih di bawah 10 Mbps ya, kalian pakai yang di sini lowest quality aja. Oke, paham di situ? Untuk tuningnya, di sini untuk tuningnya kalian balik lagi ke dalam spek PC kalian. Kalau di sini gua spek PC-nya oke, pilih yang high quality. Kalau misalkan kalian spek PC-nya kurang, pilih yang low latency, yang artinya nanti tidak akan ada delay sama sekali, tapi gambarnya agak sedikit burem mungkin. Nah, tapi nggak masalah, yang penting lancar aja dulu live streamingnya ya. Nah, di sini untuk multipass-nya kalian pilih yang 2 pass saja. Untuk profilnya nih, nah ini balik ke dalam spesifikasi juga tadi, kalian bisa pilih yang high ataupun yang main. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya di bagian sini nih cuy. Di bagian CPU-nya nih, di bawah sini ada CPU. Kalau misalkan begitu live streaming angkanya menyampai ke 50%, itu kalian turunin ke bagian yang main. Tapi kalau misalkan masih di bawah 10, kayak gitu kalian bisa pakai yang high. Nah, oke. Kita geser ke bawah, untuk GPU-nya di 0, maksimal B-frames-nya ini di 2. Kalau udah oke, kita tinggal di apply aja. Nah, oke, selanjutnya kita untuk bagian setting di audionya cuy. Nah, di sini contohnya apa sih ini desktop audio? Desktop audio itu adalah speaker ataupun headset yang kita pakai untuk mendengarkan suara in-game kita nih. Ataupun kita pengen dengerin suara notif Saweria ataupun suara yang dihasilin dari komputer kita. Nah, pakainya desktop audio. Di sini gua menggunakan speaker Realtek R Audio ataupun headset sesuai yang kita pakai. Misalkan di sini gua pengen mindahin nih dari pakai speaker gua pakai yang headset. Di sini gua pakai headsetnya HyperX Cloud 2 Wireless, bisa pindahin ke sini. Oke. Ini tergantung ke dalam merek si headset kalian. Ini memang bikin pusing cuy, serius ya. Nah, di sini ada yang namanya mic atau auxiliary audio, jelas banget adalah mic untuk kalian ngomong ke viewers di channel YouTube ya. Ingat, nanti akan ada pemisahan antara channel YouTube dan channel TikTok. Dan di sini adalah untuk yang di YouTube aja. Nah, ini untuk YouTube kalian pilih dulu. Di sini gua menggunakan mic Lion Audion Evo 4 yang dimana ini buat ngomong gua nanti ke viewers di YouTube ya. Jadi kalau misalnya kalian udah setting di sini tapi di TikToknya nanti di live studionya belum dan viewers kalian nggak ngedenger di TikTok berarti belum disetting. Nah, kalian setting dulu di sini ya. Mic-nya untuk ngomong di untuk ngomong ke viewers ke YouTube-nya cuy. Oke? Sesimpel itu aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam stream. Nah, di sini kan kita bakal live streamnya di YouTube. Kalian pilih servisnya di YouTube, RTMPS. Nah, untuk servernya primary YouTube Inges server. Nah, di sini connectednya kalian tinggal connected akun aja. Nanti kan di sini gue udah connect nih. Ada namanya Mirza Kaisar. Kalau misalnya kalian belum connect, kalian tinggal di-connectin aja. Nah, nanti akan ada connected account Mirza Kaisar di sini dan kalian tinggal bagian yang YouTube live control panelnya. Ini kalian tinggal di-connectin aja, login lagi email YouTube kalian. Sesimpel itu menurut gua cuy. Kalau misalnya sudah, kita langsung di oke. Nah, separuh tampilannya seperti ini untuk YouTube. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Dan selanjutnya kita bakal mengoptimalisasi ini. Kita bakal mengoptimalisasi untuk gimana caranya kita nanti live streaming di TikTok Live Studionya. Nah, di sini kan suara audio in game-nya nih. Kalau misalkan kalian dengar kayak belum ada nih bang. Nah, ini sebenarnya udah ada, gue cuma gue mute. Nih, suara audio in game sudah ada dan sudah terdeteksi di desktop audio. Untuk cara nyetingnya nih di saat kalian live streaming di YouTube, suara audio in game yaitu seperti biasa kalau kalian menggunakan Behave MKDC Pro Plus, kalian masuk ke dalam speaker Realtek ini, open sound setting. Yang kalian di sini geser ke bawah dan cari yang namanya more sound setting. Ya, di sini tinggal lihat saja nggak apa-apa. Pilih yang recording dan kalian cari di sini live streaming audio device. Nah, ini adalah game capture Behave MKDC untuk memirroringkan audionya. Kita tinggal klik kanan, properties, centang listen to device, dan kalian mau ngedengerin suara game-nya di mana? Ya, gue samain tadi dengan desktop audio yang ada di sini. Ya. HyperX Cloud 2 Wireless, dan di sini pun juga sorry, mana tadi? Kok ngilang? Lah, kok ngilang? Nah,
di sininya pun juga speaker HyperX Cloud to Wireless juga. Oke, paham kan? Kalau misalnya kalian nggak paham, nanti kalian tinggal cari tutorial gue tentang setting audio, karena ini memang sampai sekarang masih banyak yang belum paham untuk masalah setting audio. Tapi ya belajar ya, tetap belajar, mau mencari tutorial gue udah banyak cuy. Ya oke, suara audio in game udah masuk ya. Nah, kita tinggal mute dulu aja. Nah, biar takutnya ngeganggu, oke? Kita balik lagi sekarang ke yang bagian sininya. Kalau misalkan sudah oke nih ya, udah mantap, sudah oke untuk masalah kalian live streaming YouTube. Selanjutnya kita bakalan setting di TikTok Live Studionya. Pertama kita akan buka langsung TikTok Live Studionya. Nah, untuk di awal nanti tampilannya kalian harus minta login ataupun kayak gimana, ya tinggal login aja sampai tampilannya seperti ini, ngeblank kayak gini coy ya. Kalau misalnya sudah oke, kalian di sini ada pemilihan yaitu adalah landscape mode ataupun portrait mode. Gua saranin kalian menggunakan yang landscape mode aja. Kenapa? Harus landscape mode? Karena kalau kalian landscape mode, orang mau nonton full screen tinggal ada nanti tampilan layar full screen-nya. Kalau misalkan kalian mau portrait, itu nanti ribet lagi cuy. Ribetnya kenapa? Nanti kalian settingan di OBS-nya pun juga harus portrait. Tapi nanti di YouTube gak bisa tuh kalian live streaming dengan tampilan portrait. Oke? Jadi ini pilih yang landscape mode. Udah pilih yang landscape mode nih, kalian masuk ke dalam si scenes-nya ini, pilih yang landscape mode di sini di scene. Nah, kalian pilih scene yang blank. Ya, kalau ada tulisan yang blank, kalau misalkan kalian bingung nanti bisa kalian cek di tutorial gua yang live streaming TikTok ya, khusus TikTok. Ya, pokoknya ini harus ngeblank aja, ngeblank. Nah, udah ngeblank kayak gini ya, kalian tinggal masukin aja source. Yang pertama alert dulu ya, alert dulu biar kalau misalkan kalian pengen ada yang notif kayak gimana itu langsung masuk ya. Di sini udah gua masukin alert. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita balik dulu ke OBS dan di sini ada yang namanya Start Virtual Camera nih. Kita tinggal diklik aja Start Virtual Kameranya. Nah, secara otomatis di sini kita bakal bisa mirroringkan apa yang ada di tampilan OBS ke dalam layar TikTok Live Studio. Selanjutnya kita tinggal di Add Source dan kita langsung di sini klik yang cari yang namanya adalah kamera, bisa capture card bisa ya. Tapi sini kita akan cek di kamera. Nah, kita tinggal cari aja di sini OBS Virtual Camera dan boom, tampilannya langsung keluar di sini. Kamera formatnya kalian tinggal cek di sini YUY2, udah pastiin dulu YUY2 1920x1080 60 fps. Exposure-nya kalian nggak usah setting, background-nya off, more setting-nya pun di sini kalian nggak harus diapa-apain. Kalau space-nya 709 nggak usah diapa-apain, langsung tinggal add source aja. Dan tampilannya kecil begini, tinggal kalian drag set dan hasilnya memirroringkan apa yang ada di OBS kalian akan sama dengan di TikTok Live Studio cuy. Nah, ini tipsnya biar kalian bisa multi live streaming secara free, gratis, dan tetap layar tampilan kalian bebas. Jadi kalian harus setting 2 kali. Apa yang ada di layar OBS akan sama ya, akan sama layar OBS kalian dengan yang ada di TikTok. Nih, gue kecilin biar lebih detail ya. Sip. Nah, sudah jelas kan? Ini ada di layar OBS, ada di layar TikTok Live Studio. Nah, setelah kayak gini ya, kalian tidak bisa langsung live dulu bentar. Kita bakal setting audio. Karena tadi kita setting audionya untuk kalian live streaming di YouTube, sekarang kita bakal setting audionya untuk live streaming di TikTok. Nah, di sini kalian pilih yang bagian yang namanya audio mixer. Di sini nih ada yang namanya mikrofon. Ini mikrofon ini apa nih, Bang? Ini mikrofon untuk kalian ngomong ke dalam si viewers ya. Ingat, ngomong untuk ke dalam si viewers. Kalian tinggal samakan aja dengan yang di OBS tadi. Di sini kita menggunakan tadi adalah mic line in ataupun sesuai dengan mikrofon yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai yang namanya Behave, di sana namanya USB mikrofon ataupun VGA mikrofon ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya audio. Di sini ada audionya, ada 2. Kenapa ada 2? Nggak jadi masalah ya. Kalian tinggal matiin aja dulu 1 di sini. Gue mau hapus aja dulu 1 ya biar kalian nggak pusing. Oke. Kita samain dengan yang di OBS. Tadi kita menggunakan yang speaker HyperX Cloud to Wireless, sama juga di sini primary speakernya adalah HyperX Cloud to Wireless juga. Kita tinggal samain, pastiin sama. Kalau enggak, kalau misalnya kalian belum setting ini, kalian nanti nggak akan bisa ngomong ke si viewers ataupun kalian ngedengar suara alert notifikasi. Nah, di sini juga ada source alert, auto subscribernya udah, tinggal kalian soundcheck boleh. Kalau misalnya enggak ya udah enggak. Kalau udah ya tinggal matiin aja di sini dan udah beres. Di sini kalian tinggal bisa langsung go live ya di TikToknya. Atau misalkan ya udah, yang penting tampilan gua sama dengan di OBS, hanya live di TikTok aja bisa. Kalian mau langsung live di OBS di sini pun juga bisa. Tinggal kalian langsung di sini manage broadcast dulu ya. Kalau di YouTube kalian manage broadcast dulu. Kalian kasih nama dulu, judulnya broadcastnya apa, bebas, deskripsinya apa. Oke, dari gitu langsung di sininya public ya, di sininya gaming. Oke. Nah, oke, ini webcam gua udah mulai error ya. Udah berapa tahun soalnya.
Select file, misalkan kalian mau pakai thumbnail bebas di sini thumbnailnya. Oke, mau pakai gimana dan langsung create broadcast and start streaming. Gitu doang. Ataupun kalian mau bikin dulu schedule-nya di YouTube Live Studio-nya bisa, misalkan kita buka di sini YouTube ya. Nah, ini cara gua, kalau gua biar lebih apik sih, kalau gua lebih orangnya kan rada agak apik gitu, cuy. Kalau gua di sini tinggal bikin dulu di sini. Di YouTube live streaming. Nah, kita buat dulu apa schedule-nya ataupun yang sudah kita buat. Jadwalkan streaming di sini, pilih di sini, tinggal klik yang reuse setting. Nah, nanti secara otomatis di TikTok Live Studio di manage broadcast di bagian select setting broadcast ada tulisannya yang udah kalian bikin di manage broadcast seperti ini, cuy. Tinggal kalian klik select broadcast and streaming. Di YouTube kalian sudah on, di TikTok pun juga kalian sudah on. Oke, mana tadi TikToknya? Nah, jadi kalian bisa multi live streaming. Cuma kalian tetap harus perhatikan internet ataupun bandwidth internet kalian. Kalau misalkan kalian di sini hanya menggunakan 10 Mbps, kayaknya nggak bisa kalau kalian multi live streaming. Minimal ya itu kalian menggunakan 30 Mbps, cuy. Oke? Gimana? Menurut kalian suka dengan video ini? Ya, kalau misalkan kalian suka jangan lupa untuk di like, di subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung tulis di komentar di bawah. Kalau misalkan kalian pengen konsultasi untuk live streaming bisa kalian langsung DM ke gua. Ada konsultasi berbayar ataupun kalau misalkan kalian beli Behalf ada paketan beli Behalf plus juga layanan konsultasinya itu bisa langsung gua bimbing pakai remote team viewer ataupun kita video call. Nah, oke, mungkin aja untuk video dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapin ya cuy ya. Nggak harus konsultasi pun, asal kalian perhatiin video ini pun juga sebenarnya bisa ya. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itu tanya aku berbudiman. See you next video. Bye bye.